Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulul huda wal rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, tahmid dan tasyakur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ridha dan izinnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sifah wal afiyah untuk sama-sama melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas di Jandigas, rahimakumullah. Adapun maklumat yang perlu kami sampaikan, maklumat pertama kita Jumat hari ini tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 November 2018 Masehi. Awal waktu salat Jumat menunjukkan pukul 11:43. Khatib merangkap imam insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Arif bin Iskandar dari Media Umat dengan tema meneladani kebenaran Nabi secara hafal. Alhamdulillah bila telah hadir di tengah-tengah keberjamahan kita. Muadzin insyaallah akan dimenangkan oleh Saudara Fikri Putra Ramadan. Adapun untuk khatib Jumat depan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Islami. Beliau merupakan penulis rubrik tafsir Media Umat. Berikutnya, penerimaan kotak infak Jumat kemarin adalah sebesar Rp3.147.000. Pengeluaran kotak infak Jumat sebesar Rp3.264.000 dan total saldo kas Jumat sampai hari ini adalah sebesar Rp5.961.500. Penerimaan kotak yatim duafa sebesar Rp950.000, pengeluaran nol, dan total saldo kas yatim duafa sampai hari ini adalah sebesar Rp8.969.700. Untuk perincian penerimaan dan pengeluaran, jemaah bisa lihat di mading Masjid Al-Ikhlas di Jandigas. Kami dari segenap jajaran pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada para jemaah yang telah menginfakkan sedekah jariahnya. Semoga sedekah jariah jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan lahir batin, serta mudah-mudahan memberikan rezeki yang barakah. Al-Fatihah. Selanjutnya kajian pada jurus Senin, insyaallah kajian kitab Fathul Zain bersama Ustaz Irwan Yusuf S.Angin, dan kajian pada jurus Kamis insyaallah kajian tematik bersama lembaga BMH Baitul Mal Hidayatullah. Baik jemaah sekalian, untuk menjaga kekhusyuan dan kenikmatan Jumat, kami mohon pada para jemaah yang membawa handphone atau alat lainnya dimohon untuk sementara diselengkan atau dinonaktifkan. Silakan dicek kembali demi kekhusyuan ibadah Jumat. Saf yang masih kosong, terutama saf depan dan dalam, mohon safnya rapat lurus, karena rapat lurusnya saf merupakan salah satu dari kesempurnaan ibadah Jumat. Terakhir, tentunya kami menghimbau selama khatib sedang berkhutbah dimohon untuk tidak berbicara bahkan tertidur.
Di dalam maklumat yang perlu kami sampaikan, mohon maaf atas salah khilapan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو يبدئ ويعيد أشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا كل عاب قريب أو بعيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وهو الهادي المرشد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من الذين يتقون الله ويخافون يوم الوعيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama tentu selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia pada kita, nikmat yang tak akan pernah terhitung, karunia yang tak akan pernah terbilang. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan dan teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para kerabatnya, dan para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pada kesempatan khutbah Jumat ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan dan kerja keras berupaya untuk selalu tunduk, patuh dan taat pada Allah, untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi senang larangannya. Ingatlah senantiasa, takwalah yang menjadi satu-satunya bekal berharga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta, bukan wanita, bukan jabatan, bukan keturunan, bukan pula apapun yang fana dari kesenangan dunia ini yang setiap saat kita kejar, yang setiap waktu kita buru, yang setiap hari kita upayakan hingga kita sering melupakan banyak amal kebajikan dan justru sebaliknya melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal kali ini setidaknya bertepatan dengan dua momentum penting di tanah air. Momentum pertama adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan yang senantiasa diwarnai kegembiraan sekaligus diliputi kesyahduan dan keharuan. Sebab melalui peringatan Maulid Nabi SAW kita selalu diingatkan kembali dengan akhlak beliau, dengan keteladanan beliau, tentu juga dengan perjuangan dan pengorbanan beliau yang luar biasa. Begitu besar cinta baginda Nabi SAW kepada umat beliau, tentu termasuk kita semua, melebihi cinta beliau kepada istri-istri, anak-anak dan keluarga beliau. Demi cinta beliau pada kita, tak kurang dari 23 tahun beliau habiskan usia, tenaga dan keluarga beliau dikorbankan. Demi cinta beliau kepada kita, tak kurang dari 23 tahun pula ia korbankan seluruh harta beliau. Bahkan demi cinta beliau kepada kita, tak kurang dari 23 tahun pula beliau pertaruhkan jiwa dan raga. Tidak lain agar kita, umat manusia yang sangat beliau cinta ini, dengan sukarela mau menyatakan kalimat tauhid, agar kita, umat yang sangat beliau cinta ini, dengan sukarela bersyahadat, agar kita,
umat yang sangat beliau cintai ini dengan sukarela menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Momentum kedua adalah meningkatnya gairah sekaligus girah umat Islam belakangan ini untuk menunjukkan pengagungan sekaligus pembelaan mereka atas kalimat tauhid. Sebuah kalimat yang dengan itulah baginda Nabi dilahirkan dan diutus menjadi Rasul kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kan itu peringatan Maulid Nabi sesungguhnya amat erat dengan kalimat tauhid. Sebab bukankah kelahiran Muhammad yang kemudian diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya adalah dalam rangka menegakkan kalimat tauhid. Bukankah yang beliau dakwahkan sejak awal di hadapan orang-orang Arab jahiliyah adalah kalimat tauhid? Bukankah beliau berjuang dan berkorban dengan mengorbankan apa saja yang beliau miliki juga demi menyebarkan kalimat tauhid? Inilah yang juga tergambar dalam banyak riwayat, antara lain dalam riwayat berikut ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah, juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran saat itu yang beragama Nasrani. Dalam suratnya itu beliau antara menyatakan, amma ba'd fa inni ad'ukum ila ibadillah min ibadil ibad. Artinya, amma ba'd, sungguh aku menyeru kalian untuk menghambakan diri hanya kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Kata-kata ini pula yang secara persis ditiru dan diteladani oleh salah seorang panglima pasukan Islam, yakni Rib'i bin Amir, di hadapan Rustum, panglima pasukan Persia dalam perang Qadisiyah. Sebagaimana dikisahkan antara lain oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam, juga oleh Ibnu Asir dan Al-Kamil Tarikh. Saat itu Rustum bertanya, apa yang menyebabkan kalian yang pasukan kaum muslim datang kemari? Rib'i bin Amir tegas menyatakan, Allahu ja'a bina linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah min jurul adyan ila adil Islam. Artinya, Allah telah membawa kami ke sini untuk mengeluarkan siapa saja yang mau dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah, juga dari rusaknya agama-agama menuju keadilan Islam. Tampak jelas sekali dari sabda Rasulullah SAW yang kemudian ditegaskan kembali oleh Rib'i bin Amir di atas, bahwa misi mulia Islam untuk seluruh umat manusia adalah misi tauhid. Tauhid tidak lain adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tauhid tidak lain adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Tauhid tidak lain adalah tunduk dan taat hanya kepada pencipta manusia, bukan kepada sang manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu di antara hikmah dari peringatan Maulid Nabi adalah menegaskan kembali kalimat tauhid ini, menegaskan kembali pengesahan kita kepada Allah, menegaskan kembali penghambaan kita hanya kepada Sang Pencipta, menegaskan kembali ketundukan dan ketaatan kita hanya kepada pemilik surga dan neraka, bukan kepada manusia yang senyatanya tidak punya apa-apa. Ketundukan dan ketaatan kepada Allah tidak lain yang mengikuti apa saja yang Rasul perintahkan, sekaligus meninggalkan apa saja yang beliau larang. Itulah yang Allah tegaskan melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian,
terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Quran Al-Hasr ayat 7. Dengan demikian, kaum muslim wajib mengikuti sekaligus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, bukan sekedar dalam aspek ibadah ritual dan akhlaknya saja. Apalagi Allah telah menegaskan bahwa mengikuti dan meneladani baginda Nabi adalah bukti hakiki cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni mengikuti Muhammad Rasulullah. Quran Ali Imran ayat 31. Dalam ayat di atas, frasa fattabi'uni, ikutilah aku, bermakna umum, yakni mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam semua perkara, mencakup semua aspek kehidupannya, tak terbatas dalam ibadah dan akhlaknya saja. Selain itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh Sa'ad bin Hisam mengenai akhlak Nabi. Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad.